warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Diana Zakiatur Rahma. Saya dari Prodi PAUD dan video ini saya buat mengenai tugas kuliah saya, yaitu pemahaman demokrasi konteks Indonesia. Yuk, kita ulas sama-sama, apa sih demokrasi itu? Masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat. Nah, demokrasi ialah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos, yaitu rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan. Oh iya, kamu tahu nggak sih kalau demokrasi mempunyai 5 manfaat? Yang pertama ialah kesetaraan sebagai warga negara, di mana prinsip ini menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan, pendapat, ataupun pilihan setiap negara. Yang kedua ialah memenuhi kebutuhan umum. Yang ketiga ialah pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat serta kesamaan kedudukan antar warga negara. Jadi, jika terjadi perbedaan atau kesalahpahaman bisa diselesaikan dengan diskusi dan kompromi. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan dasar seperti hak sipil, hak politis, dan lain-lain. Yang kelima, pembaharuan kehidupan sosial. Landasan demokrasi di Indonesia sendiri yaitu berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945 dan Batang Tubuh 1945. Selama perjalanan demokrasi berada di Indonesia, sudah ada 4 cara yang sudah pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama ialah demokrasi parlementer dari 1945 sampai 1959, yaitu demokrasi yang lebih menonjolkan parlementer dan partai-partainya, di mana demokrasi ini juga mulai diterapkan sesudah kemerdekaan Indonesia dan diperkuat oleh Undang-Undang 1945. 2. Demokrasi terpemimpin dari 1959 sampai 1965, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden secara mutlak dan otoriter. Namun, demokrasi ini telah menyeleweng dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Menurut Undang-Undang 1945, seorang presiden memiliki kesempatan sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun, menurut ketetapan MPRS nomor 3 atau 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu tersebut. Dan diketahui berakhirnya masa pemerintahan Insinyur Soekarno menjadi akhir berlakunya demokrasi ini. Yang ketiga, demokrasi Pancasila dari 1966 sampai 1998. Demokrasi ini berbentuk konstitusional yang lebih menonjolkan sistem presidensial. Yang terakhir adalah sistem demokrasi era reformasi dari 1999 sampai saat ini. Pada era ini, Indonesia diwarnai dengan kebebasan pers dan berbicara. Hal ini tujuannya agar kritik dan kekuasaan tidak menyeleweng terlalu jauh. Era reformasi ini diteruskan oleh Bapak Abdurrahman Wahid hingga sampai pemerintahan saat ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah peran seorang rakyat sangatlah penting di dalam demokrasi, di mana rakyat dapat mengeluarkan suara untuk memberi peluang kepada para pemimpin-pemimpin hebat untuk melakukan visi dan misinya agar tercapai suatu tujuan, dengan harapan pemimpin dapat melakukan perubahan yang baik dalam suatu negara. Oke teman-teman, sudah paham belum kalau demokrasi itu sangat penting ya? Baiklah, terima kasih atas atensinya teman-teman. See you. Sampai jumpa di presentasi saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.